Sistem komputasi, bab 3. Pada bab 3 ini diharapkan siswa mampu 1. Mengidentifikasi komponen perangkat keras pada sistem komputasi. 2. Mengidentifikasi komponen perangkat lunak pada sistem komputasi. 3. Menjelaskan cara kerja perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem komputasi. 4. Menggunakan sistem operasi. Peta konsep materi, jadi pada sistem komputasi terdapat beberapa bagian. Yang pertama perangkat keras komputer, yang kedua perangkat lunak komputer, yang ketiga mekanisme sistem operasi, 4 instalasi sistem operasi, yang terakhir asesmen. Persepsi. Komputasi adalah sebuah algoritma yang mampu memecahkan masalah atau memberikan solusi dari inputan data. Komputasi juga merupakan bagian spesifik komputer dari sebuah teknologi informasi. Sebagai contoh, jika dulu perhitungan data masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mencatat dalam lembar kertas seperti membuat tabel dan melakukan kalkulasi dari beberapa nilai, namun sekarang dengan perkembangan teknologi, kebanyakan sudah memilih menggunakan komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat insani, hardware, software, dan brainware. Perangkat keras dibagi menjadi 4, yaitu perangkat masukan, perangkat proses, perangkat keluaran, dan perangkat penyimpanan data. Sedangkan perangkat lunak dibagi menjadi 2, sistem operasi, dan program aplikasi. Lanjut. Perangkat keras, kita akan bahas dulu perangkat inputnya atau perangkat masukannya. Di sebelah kanan ini ada beberapa contoh perangkat masukan. Kita akan bahas beberapa dari perangkat keras masukan ini. Oke, lanjut. Perangkat input atau masukan adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. Berikut beberapa perangkat masukan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard atau papan ketik merupakan salah satu perangkat masukan atau input pengolahan data yang terhubung dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya, seperti shortcut untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, mengcopy atau menyalin, dan lain-lain. Jenis-jenis keyboard. Yang pertama QWERTY. Disebut demikian karena huruf Q, W, E, R, T, dan Y adalah deretan huruf pertama, paling kiri atas dari susunan keyboard tersebut. Yang kedua, Dvorak, sebuah tata letak papan ketik yang dipatenkan tahun 1936 oleh August Dvorak, seorang profesor dari psikolog pendidik di University of Washington di Seattle, dan William Bailey. Yang ketiga ada Clokenberg. Keyboard Clokenberg dipisah menjadi 2 bagian dengan maksud untuk mengurangi beban otot. Oke, ini contohnya, ini QWERTY. Jadi di sini ada tulisan QWERTY, maka disebut keyboard QWERTY. Sedangkan ini susunan tata letak keyboard Dvorak yang dibuat oleh Dvorak. Yang ini Clokenberg. Jadi keyboardnya terpisah. Oke, ini bagian dari keyboard. Jadi ada 4 bagian. Yang di sini adalah tombol untuk mengetik yang warna kuning. Yang warna merah adalah tombol fungsi. Ini ada fungsinya masing-masing tergantung program aplikasi yang sedang digunakan. Terus ada kontrol. Ini tombol kontrol, jadi bisa untuk atas, bawah, kanan, atau yang di atasnya juga bisa untuk men-scroll layar untuk halaman atas dan halaman bawah. Paling terakhir adalah tombol angka atau numeric keypad. Jadi di sini seperti kalkulator. Lanjut. Terus yang kedua, alat input yang harus kita ketahui adalah mouse. Mouse memiliki fungsi untuk perpindahan pointer atau kursor atau anak panah. Mouse ini juga di bahasa Indonesia bisa dibilang tetikus. Bisa disebut tetikus. Selain itu, dapat digunakan sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Fitur umum yang ada pada mouse adalah 2 buah klik, yaitu kiri dan kanan, serta sebuah scroll guna untuk melihat tampilan yang masih tertutup oleh tampilan layar dengan cara scroll atas dan scroll bawah. Terdapat beberapa kasus di mana kita harus memindahkan sebuah elemen, berkas, atau file ke dalam suatu tempat, maka mouse dapat digunakan untuk melakukan drag and drop pada elemen tersebut dengan menekan klik kiri tanpa melepasnya dan meletakkannya pada lokasi target. Oke, kita lihat ini adalah bagian mouse. Jadi yang ini adalah tombol kanan, ini tombol kiri, ini adalah roda scroll untuk menggulung layar ke atas atau ke bawah. Lanjut, terus
Di sini ada cara menggunakan mouse, klik kanan tinggal klik tombol kanan, scroll tinggal putar roda yang ada di tengah. Terus klik kiri ini bisa satu kali klik untuk memilih objek. Terus kalau kita klik dua kali dengan cepat, maka kita bisa membuka program aplikasi atau membuka folder. Terus kalau klik kanan, itu bisa menampilkan menu tambahan. Jadi tinggal dipilih saja menu yang kita ingin pilih. Terus ada juga drag and drop. Drag and drop itu untuk memindahkan objek. Jadi caranya adalah dengan klik kiri, tahan, geser, dan lepaskan. Lanjut. Terus yang ketiga ada touchpad. Adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi sama dengan mouse, yaitu untuk melakukan perpindahan pointer atau kursor atau anak panah. Namun yang membedakan adalah perangkat ini biasa tertanam pada laptop. Jadi ini contoh touchpad, ini untuk geser ke berbagai macam arah, ini tombol kanan, ini tombol kiri. Terus yang keempat ada scanner atau pemindai, adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk menduplikasi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Kemudian berikutnya akan disimpan dalam hard disk atau floppy disk. Perangkat scanner bisa dibilang seperti mesin fotokopi. Perbedaannya adalah pada mesin fotokopi hasilnya hanya dapat dilihat dari kertas yang dikeluarkan, sementara scanner hasilnya dapat ditampilkan melalui layar monitor terlebih dahulu agar kita dapat melakukan perbaikan atau modifikasi jika diperlukan dan kemudian dapat disimpan kembali dalam bentuk file teks maupun file gambar. Lanjut, ini contohnya, ini scanner yang biasa, ini all-in-one, jadi satu dengan printer. Terus sebenarnya HP juga bisa disebut scanner, jadi tinggal menggunakan aplikasi foto atau kamera. Bisa juga menginstal program Adobe Scan untuk melakukan scanning atau pemindaian, dan bisa diubah menjadi foto ataupun file PDF. Lanjut, kita masuk ke perangkat keras. Bagian yang kedua adalah perangkat output atau keluaran. Di sebelah kanan ada beberapa contoh perangkat output, kita akan bahas beberapa dari alat tersebut. Perangkat keluaran atau output merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan menyajikan hasil dari pengolahan data oleh sebuah sistem komputer dan diterima oleh pengguna. Contohnya adalah monitor. Monitor adalah sebuah perangkat output yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna. Ini contohnya jenis-jenis monitor. Jadi ada CTR, ini yang tebal. Terus selanjutnya ada LCD, dia lebih tipis. Terus yang terbaru ada LED, jadi ini dia lebih hemat energi, fisiknya lebih tipis dan lebih ringan, sehingga lebih menghemat tempat. Ada juga yang monitor terbaru ini bentuk lengkung ya, ini lebih bagus lagi. Lanjut, kita masuk ke printer, perangkat output yang kedua. Printer adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar, atau grafik dalam bentuk cetakan lembar pada kertas. Berikut adalah jenis-jenis umum pada perangkat printer. Yang pertama, dot matrix, yaitu jenis printer yang menggunakan tinta jenis pita yang sama dengan mesin tik. Jadi dia menggunakan pita. Yang kedua, inkjet, yaitu jenis printer yang menggunakan tinta cair. Yang ketiga, laser printer, yaitu jenis printer yang menggunakan tinta serbuk. Oke, ini contoh gambarnya. Ini yang tinta, ini yang laser, menggunakan tinta serbuk. Terus ini ada dot matrix, ini dia menggunakan pita. Jadi dia juga kadang-kadang atau biasanya dia menggunakan kertas yang kanan kirinya ada bolong-bolongnya. Terus ini plotter, ini untuk yang biasanya ada di percetakan untuk mencetak baliho, spanduk atau banner yang ukuran lebih besar. Lanjut, yang ketiga ada proyektor. Proyektor atau proyektor merupakan alat yang biasa digunakan untuk presentasi. Perangkat ini dihubungkan dari komputer menggunakan kabel VGA atau HDMI untuk menampilkan apa yang ada pada monitor ke suatu screen atau layar ataupun dinding. Jadi jangan disebut Infocus itu merek, tapi sebut dengan nama proyektor. Ini contohnya, ini proyektor biasa. Terus ini ada yang jenis baru, jadi dia nempel di dinding, sinarnya langsung ke bawah sehingga tidak menghalangi atau terhalang oleh manusia. Jadi sinar langsung ke bawah. Kita masuk ke perangkat output yang keempat, yaitu speaker. Speaker adalah perangkat keras sebagai alat bantu untuk menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker adalah headset atau earphone. Kita dapat mendengarkan hasil keluaran berupa suara dari komputer melalui perangkat ini. Oke, ini contohnya speaker yang biasa ada di komputer atau di TV. Ini speaker yang sering dipakai untuk olahraga. Lagi ngetrend sekarang. Terus ini ada headphone, ada headset. Ini intinya sama-sama ukuran yang besar, tapi headset itu ada mikrofonnya untuk berkomunikasi.
Sedangkan earphone atau handsfree ini ukurannya kecil. Ukuran kecil, lebih kecil daripada headphone dan headset. Ini ada AirPod handsfree yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple. Oke, terima kasih.